Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video mengenai umat akhir zaman yang mendustakan kewalian. Saya lihat banyak di YouTube anak-anak muda, terutama YouTuber yang seolah-olah mereka mengerti tentang ilmu agama, padahal kontennya seringkali cuman menghujat sana sini, membenturkan ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, habib yang satu dengan habib yang lain, mengkritik dengan hawa nafsu tanpa ilmu. Mereka menghukumi layaknya Tuhan, seolah-olah mereka tahu semuanya. Mereka tidak mengenal ilmu kewalian, tapi mengkritisi ilmu kewalian. Sungguh aneh zaman sekarang ini, benar-benar fitnah Dajjal atau ujian kebodohan benar-benar sudah terjadi. Saya sudah bermimpi tentang fitnah Dajjal, sudah Allah turunkan beberapa waktu lalu. Begitu juga istri saya juga memimpikannya. Fitnah Dajjal atau ujian kebodohan itu sangat berbahaya, saudara-saudariku. Yang dimaksa, yang menjadi sasaran mangsa dari Dajjal itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam atas ilmu syariat, gak memahami makna yang hakiki, karena mereka bisanya hanya membaca secara tekstual dengan pandangan mata lahiriah. Keadaan mereka yang mendustakan ilmu kewalian adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Surat ini berkaitan dengan orang-orang yang buta mata hatinya, ahli maksiat yang dengan maksiat yang mereka lakukan itu menghasilkan titik-titik hitam yang menutupi hati mereka, yang kemudian dampaknya membuat akal mereka tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Akhirnya apa? Tidak bisa connect dengan firman Allah atau hadis Nabi yang berkaitan dengan apa yang akan mereka kritisi, sehingga sesat dan menyesatkan. Tapi mereka merasa dapat petunjuk. Seperti itulah firman Allah di dalam surat yang lain. Sesat menurut sudut pandang Allah, tapi seolah merasa dapat petunjuk. Mereka itu telah melanggar surat Al-An'am ayat 135. Berbuat tidak sesuai dengan kedudukannya, tidak sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-An'am ayat 135. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi YouTuber saudara-saudari kita yang sering mendustakan kewalian yang sudah sering disampaikan para habaib, para kiai-kiai terdahulu. Mereka anak baru kemarin sore hanya karena melihat tekstual hadis Al-Quran tidak masuk akal bagi mereka, padahal Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, begitupun hadis ada juga mengandung kalimat-kalimat yang memiliki makna tersirat. Tidak semua hadis maupun ayat Al-Quran itu bisa dipahami secara tekstual. Oleh karena itu, mereka berbuat tidak sesuai kemampuannya. Mereka dari sudut pandang Allah
adalah orang-orang yang zalim, tidak akan beruntung jika mereka sampai matinya tidak pernah bertaubat. Seringkali membuat video mendustakan kewalian, mengolok-ngolok para wali yang mereka tidak tahu ukuran kewalian seorang itu seperti apa. Seperti halnya ada wali yang ceritakan Mi'raj sampai 70 kali. Mereka nggak percaya, nggak masuk akal. Loh, Allah tuh maha gaib. Jangan semuanya diukur dengan akal. Dan perlu diketahui akal bisa sempurna fungsinya kalau kolbunya bersih. Kalau pendosa yang nggak bisa masuk akalnya. Karena apa? Allah kan sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah menyatakan yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang berakal. Bayangkan, semua manusia diberi akal, tapi kenapa Allah berfirman demikian? Karena itu tadi, tergantung kolbunya. Hal itu berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi, para pendusta, ahli maksiat, sering berbuat dosa, menitikkan titik-titik hitam, menghasilkan titik hitam menutupi hati. Kemudian dengan keadaan itu kolbunya rusak, maka berdampak kepada seluruh amal lahiriahnya. Matanya nggak bisa melihat kebenaran hakiki. Telinganya ketika mendengarkan berita tidak mendengarkan kebenaran hakiki. Ya. Karena apa? Kolbunya rusak. Ibarat motor, tangkinya itu diisi dengan misalkan kotoran, bukan dengan bahan bakar yang semestinya. Nah, tangki motor itu ibarat kolbu, sedangkan spare part yang di luar itu ibarat anggota badannya. Seberapa mahal pun spare part luaran motor itu, dibeli di Amerika kah, di Jepang kah, ya, harganya triliunan bahkan. Kalau misalkan tangkinya diisi dengan bukan bahan bakar yang semestinya, itu tidak akan membuat motor itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nggak bisa jalan. Begitu juga manusia, kalau kolbunya ada rusak, yang dikatakan Nabi itu pasti, maka rusak pula seluruh jasad. Makanya mendustakan. Kenapa bisa mereka mendustakan? Karena hanya berpikir dengan akal mereka sendiri yang nggak nyampe ke sana. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kesaktian para wali itu bukan dari manusianya itu sendiri. Itu yang mereka pikirkan, makanya nggak masuk akal buat mereka. Ketahuilah hadis tentang wali disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, nah ini kalimat ini nih yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang mendustakan kewalian, orang yang awam tentang kewalian, tentang tajalli. Allah menampakkan perbuatannya kepada para wali dengan kalimat ini nih. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Jadi, seluruh gerak diam wali, jika Allah bertajalli, menampakkan perbuatannya, seperti hanya Nabi Khidir alaihissalam di dalam surah Al-Kahfi, seperti Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Anfal ayat 17, Allah Ta'ala berfirman, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi, Allah yang menguasai para wali itu, sesakti apapun manusia, si para wali itu, kekasih Allah itu adalah perbuatan Allah. Allah yang menguasai mereka dengan cara yang gaib. Jadi kalau Allah sudah berbuat, apa yang tidak mungkin? Tinggal kun fayakun jadi. Itu yang mereka tidak paham. Jadi hati-hati jangan mendustakan kewalian kalau awam tentang kewalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.